pemotongan. Jadi di sana ada pemotongan kambing dan pemotongan sapi. Jadi dia ekspornya jelas ke negara muslim karena bukan. Jadi ekspornya ke hampir semua negara, tapi bisa ekspor ke negara muslim karena mereka punya sertifikat halal. Dari Australia itu ada beberapa lembaga yang mengeluarkan sertifikat itu. Ada yang namanya Sigma, ada yang namanya AFIC, itu kepanjangan semua. Nah, jadi tergantung kontraknya perusahaan itu ikutnya kemana gitu. Nah, kalau misalnya ikutnya ke Sigma berarti sertifikat halalnya dari situ. Nah, Sigma itu misalnya dia kerjasama dengan mana aja, misalnya kayak MUI berarti bisa ekspor ke Indonesia, begitupun dengan Malaysia dan seterusnya gitu. Nah, jadi dari Sigma itu mengeluarkan sertifikat halal itu mereka dapat 50 sen per kilo. Jadi setiap daging yang diberi label halal itu Sigmanya dapat 50 sen per kilo. Sementara dalam satu hari itu kalau di tempat pemotongan yang awal itu kambingnya itu 3.500 motongnya. Sapinya nggak terlalu besar kalau di situ, paling berapa, hanya puluhan. Nah, itu larinya dana dari sertifikat halal itu teorinya adalah untuk lembaga Islam di sana. Misalnya pendirian masjid, pendirian pokoknya mengadakan event-event yang berbau agama gitu. Nah, itu menariknya adalah kita bisa bergabung di situ. Yang tadinya saya itu paling kalau pas sebelum ke Australia itu paling berani motong ayam. Itu pun kadang-kadang kalau mau motong takut dulu kan, tapi ya sudahlah, yang ada cuma siapa lagi yang motong. Nah, pas sampai sana waktu kita kerja awal-awal itu juga rasanya takut karena selain motongnya sehari sampai 3.500 itu hanya dua pemotong loh, itu gantian setengah jam. Itu di tempat pemotongannya banjir darah. Jadi kita melihat itu darah semua. Darah semua dan banjir, bukan cuman karena kan ya segitu banyaknya kan yang dipotong kan. Nah, tapi lama-lama berani. Karena pertama tuntutan kerjaan, dan yang kedua kalau kita bisa jadi jagal itu gajinya besar. Jadi kita ter-encourage di sana untuk pokoknya saya harus ke level jadi pemotong gitu. Kita di training di sana, setelah itu dikasih license, karena kalau tanpa license kita nggak bisa motong, harus ada license-nya dulu. Karena setiap waktu itu ada inspeksi, misalnya dari pemerintah Australia minta ekspor dan kerjasama dengan perusahaan itu, mereka akan ngirim tenaga inspeksi, sehingga mereka sesekali pasti nanya license-nya dulu. Kenapa harus license? Karena dikhawatirkan yang motong bukan muslim. Gitu. Harus menjaga ya? Ya, karena sebelumnya ada kasus mungkin ya yang motong ternyata bukan muslim kan, jelas status kehalalannya gimana. Gitu. Nah, kemudian perusahaan itu setelah 6 bulan saya kerja itu bangkrut karena banyak hal gitu. Akhirnya saya nekat cari kerjaan dan dapat kerjaan jauh. Jadi dari Sydney ke tempat kerjaan itu sekitar 620 kilo. Itu berapa jam, Pak? 6 jam setengah drive. Itu melewatnya banyak lewat highway yang kecepatannya bisa 120 gitu. Yang freeway memang itu jalan yang jalan cepat. Nah, itu saya baru-barunya bisa nyetir, tapi saya nekat gitu. Karena pertama-tama awal-awal dari Indonesia kan masih semangat dolar gitu kan. Jadi meskipun kerjanya jauh, teman-teman anaknya yang udah lama di sana pada malas karena pertimbangan jauhnya. Tapi saya nekat sampai bertahan sekitar 6 bulan di sana. Kemudian pindah lagi ke tempat pemotongan yang lain yang lebih dekat. Di sana bertahan sampai 2,5 tahun ya. Jadi di Australia 50 sen tuh kalau $1 itu sekarang hampir 10.000. Kalau 50% itu 5.000. Itu kali 3.000. Ya, jadi 1 kilonya itu dapat 50 sen dulu. Dan itu memang dilegalkan ya? Ya, memang peraturannya seperti itu. Karena di sana kan peternakan sapi dan kambing banyak ya? Banyak sekali.
Itu di Australia itu lebih dari 200 slaughtering house. Dan mereka rata-rata satu slaughtering house yang apa namanya yang tempat awal saya kerja itu 3.500 kambing itu setiap hari, atau paling enggak itu 3.000 kambing. Nah di tempat pemotongan kedua itu 700 sapi per hari. Itu baru satu slaughtering house. Sementara di Australia itu lebih dari 200 slaughtering house. Namanya muslim apa? Timnya muslim. Dan itu makanya harus ada license, harus ada sertifikat, dan ada tim halal. Di Indonesia mana itu Pak? Kalau pemotongnya ini kebanyakan dari Somalia, India, Indonesia ini jarang Indonesia. Dan itu memang ya lumayan, dan di gaji memang lumayan kalau udah jadi pemotong. Itu kan per potongan per hari ya? Jadi tim halal itu dia independen dari karyawan perusahaan. Itu kan perusahaan besar dan karyawannya banyak, dan semua peralatannya itu serba canggih. Jadi untuk motong kakinya ada sendiri, untuk melupas kulitnya ada sendiri, untuk mesin semua. Nah, tim halal itu mereka tim sendiri, di mana ada kontraktornya sendiri, dan kita rata-rata ini apa namanya di situ kerja statusnya bukan karyawan perusahaan, jadi karyawan dari tim dan kontraktor itu tadi. Sub ya. Dan kita di sana pajak itu ada macam-macam. Kalau kita karyawan perusahaan itu pakai tax file number, tapi kalau kita ke kontraktor dia pakai ABM. Jadi terhitungnya saya punya bisnis sendiri gitu. Jadi di situ sudah satu paket dengan macam-macam, jadi dibayarnya agak lumayan besar. Kalau karyawan perusahaan itu ada standar gajinya, dan mereka dapat superannuation, itu namanya uang pensiun. Jadi semua karyawan dapat superannuation. Jadi tujuannya adalah bisa diambil ketika nanti sudah di umur pensiun. Ini di Australia memang dicadangkan ya? Ya, semua di Australia diwajibkan seperti itu. Makanya ketika mereka pensiun, mereka bisa jalan-jalan Pak ya? Ya. Ketika pensiun bisa jalan-jalan gitu Pak? Uangnya buat macam-macam gitu? Ya. Kalau sudah pada umur usia tertentu, mereka bisa ambil uang superannuation-nya itu, atau kalau dia statusnya permanent resident atau citizenship, mereka dapat uang pensiun lagi dari pemerintah. Jadi selain punya pensiun dari tabungannya itu, superannuation dapat pensiun juga dari pemerintah. Keren juga Pak ya? Sistemnya bagus Pak? Ya. Sistemnya bagus. Iya. Untuk kesejahteraan memang Australia sekarang ini apa namanya? Yang paling bagus setelah Kanada sepertinya. Katanya Pak, lebih banyak sapi dan kambing daripada manusia. Betul. Gimana itu Pak? Jadi Australia itu kan ini apa namanya, luas kan, bahkan lebih luas dari Indonesia, karena luas sekali. Nah itu penduduknya cuma di pinggir-pinggir. Kalau Sydney kita lihat ya paling cuma di pinggir-pinggir yang pantai-pantai gitu atau ya. Nah, tengah-tengahnya kosong. Jadi hampir tengah-tengah itu dipakai farm, yaitu farm kambing sama sapi. Dan karena di sana keamanan terjamin, jadi sapi itu cuma diliar, cuma dibatasi pagar kawat. Kalau di sini untuk kawat-kawat pagar itu loh. Yang penting sapi nggak bisa keluar gitu aja. Jadi kita tidak khawatir dengan pencurian atau apa, tidak. Enggak. Jadi kalau kita jalan sepanjang country itu ya kanan kirinya sapi kambing gitu. Jadi saya itu ngalami drive dari Sydney ke itu yang tempat pemotongan 6 jam itu. Begitu sudah masuk ke country, ya sudah, pokoknya kambing sapi gitu temannya. Nggak ada lagi. Manusia jarang. Pokoknya tapi akses kayak jalan, listrik, segala macam semua ini bagus.
Jadi meskipun kita masuk ke daerah country itu jalannya bagus. Kok perbandingan terbalik dengan Indonesia ya? Iya. Kalau yang berkunjung ke sana itu biasanya yang dikunjungi apa? Ke turis itu Pak? Tergantung season, tapi kalau ke Sydney yang paling jelas Opera House, Harbour Bridge, kemudian paling Blue Mountain, atau kalau misalnya musim winter dingin gitu, bisa Snowy Mountain, bisa salju dan itu kita bisa main ski, dan memang salju gitu. Jadi gunung, bukit-bukit gunung semuanya salju. Itu Snowy Mountain itu sekitar bulan Agustus sudah mulai, Agustus September, mungkin akhir Juli sudah, Juli Agustus September awal Oktober. Itu sekitar 3 jam dari Sydney drive. Sana nggak ada warung ya? Warung kopi nggak ada ya? Warung kopi banyak. Yang terkenal Starbucks, tapi banyak sekali yang pojok-pojok yang biasa nggak punya ini banyak. Yang jual? Yang jual? Jual macam-macam. Ada yang orang bule, ada orang Asia, ada orang Multi etnis Pak ya? ya multiculturalism, dan itu kebebasan itu benar-benar dilindungi. Maksudnya di sana memang menganut kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi sampai ke seperti ini, misalnya kita punya anak yang sudah usia 17 untuk perempuan, 18 untuk laki-laki, itu sudah mereka independen. Orang tua tidak bisa ikut campur apapun yang jadi kemauan atau keputusan anak. Untuk urusan apapun. Jadi kalau misalnya anak bawa pasar ke rumah, tidur bareng segala macam, orang tua sudah tidak bisa ikut. Paling sudah ngomongin aja, tapi benar-benar nggak bisa ikut. Jadi kalau anak sudah salah didik dari kecil, itu sudah pasti jadi rusak. Karena di sekolah itu dari TK sampai SD, SMP, SMA, itu mereka juga sudah dilindungi sama pemerintah. Jadi kalau misalnya kita menyakiti secara fisik dan ada buktinya, itu kita bisa dipanggil polisi, kita bisa ditegur oleh sekolahan, dan nanti dikasih batas waktu berapa kali. Kalau misalnya terulang lagi, itu anak bisa ditarik sama pemerintah. Jadi anak-anak dilindungi di sana, dan kebebasan dilindungi. Jadi setelah anak itu usia 17 atau 18 itu sudah bebas. Terserah mau ngapain? Iya, terserah mau ngapain. Jadi kalau misalnya anaknya sudah salah didik dari kecil, itu sudah pasti rusak. Banyak orang yang salah Rusaknya seperti apa? Ya. Rusaknya seperti apa rusaknya Pak? Ada cerita, saya juga cuma dengar dari cerita, walau apa namanya fakta seperti apa. Tapi sepertinya kalau melihat kondisi Australia sepertinya benar. Jadi orang Indonesia punya anak di sana. Orang Indonesia kan masih kayak semacam kumpul kebo kan tabu. Ya. Terus kita masih pendekatan itu masih budaya timur gitu kan. Tapi di sana itu lifestyle-nya itu yaitu tadi kebebasan, pacaran itu bebas gitu loh. Jadi anak perempuan, anak kita bawa laki-laki masuk ke rumah, nginep di kamar bareng. Coba kita sebagai orang tua yang asalnya dari negara Indonesia seperti apa. Nah anak ini memang dari TK, SD, SMP sudah di public school di sana, otomatis lifestyle, mindsetnya itu kan sudah ikut sana. Ya mereka komplain, maksudnya gini, ketika orang tua negur, anak itu justru ngelawan. Mereka merasa dilindungi pemerintah dan mereka merasa punya kebebasan, mereka merasa punya keputusan sendiri. Akhirnya
dia diomongin orang tuanya, dia ngelawan, nelpon ke polisi, orang tuanya diambil. Jadi kita sebagai orang tua ngerasanya gimana kalau seperti itu? Anak perempuan bawa pacar ke rumah, Berarti yang ditahan orang tuanya. Hmm? Yang ditahan orang tuanya karena dia iya, nggak mengganggu. itu kebebasan anak gitu loh. Jangan seperti itu ya. Kalau misalnya ada juga, ini saya dengar langsung dari orang tuanya sendiri. Teman saya tempat pemotongan punya anak, namanya orang tua dari Indonesia kan cara mendidiknya mungkin hampir sama ya. Kalau dibilangin nggak bisa, kalau nggak dicubit, lalu saking bandelnya anaknya, terus sabet pakai ikat pinggang, bekas di sini. Pas dia sekolah, pakai kaos sport kan, kelihatan sama gurunya. Ditanya, dianya nggak ngaku tapi adiknya cerita. Langsung ditelepon polisi sama gurunya. Orang tuanya ada ditelepon polisi, interogasi. Kejadian lagi ke yang kedua kalinya. Jadi yang kedua kalinya itu udah diperingatkan. Kalau sampai terulang lagi yang sampai ketiga kalinya, anak diambil pemerintah dan orang tua tidak punya hak asuh atas anak. Jadi anak itu, orang tua sudah tidak punya hak atas anak itu. Gitu. Itu seperti itu di Australia. Kalau kita salah didik dari kecil, itu anak lepas dari kita. Dan itu banyak itu. Bagi orang tua yang tidak punya background agama apalagi, itu banyak yang lepas. Masya Allah. Jadi Australia itu bisa jadi apa ya? Bagi kita orang tua itu kalau nggak ada itu, Apa itu Pak yang disebut dengan surga bagi orang kafir? betul. Di Australia memang surga orang kafir. Kita mau apa dapat sana. Makanya teman-teman kita yang concern banget dengan anaknya, itu mereka tidak punya kawasan di public school. Mereka homeschooling. Karena lingkungan itu kan berpengaruhnya besar. Dan waktu itu paling banyak kan di sekolah daripada orang bersama orang tuanya. Jadi homeschooling. Atau kalau enggak sekolah agama juga banyak di Sydney. Meskipun mahal karena private. Kalau public school kan gratis. Kalau private bayar dan itu bayarnya mahal. Jadi merelakan bayar mahal daripada materinya materi private-nya dia disesuaikan dengan kurikulum sekolahan. sekolahan plus ditambahin ini dapat kurikulum agama dan di sekolah agama itu mereka kan terbiasa dengan atmosfer anak-anak kan terbiasa dengan pakaian muslim kemudian sholat berjamaah ada fasilitas sholatnya. Nah kalau public school itu di community yang tidak muslim otomatis kan muridnya banyak yang nggak muslim. Jadi sekian persen kalau misalnya muridnya nggak muslim itu sholat Jumat susah. Terus kemudian jelas-jelas mereka pakaiannya juga pakaian ala Australia. Dan pakaian ala Australia itu dari anak-anak kecil sudah mulai seksi-seksi gitu Pak. Seragamnya. Iya, sudah mulai di atas. Di sana itu seksi itu bukan masalah gitu loh. Itu adalah suatu seni. Jadi dari anak kecil itu sudah ya pakaian seksi itu ya udah memang udah ini seni. Maksudnya hal yang biasa gitu. Tantangan dakwahnya lebih berat Pak. Iya, makanya saya bilang, makanya saya cerita untuk diajak baik itu mudah dan diajak tidak baik itu juga mudah. Kalau kita terperangkap di lingkungan yang bukan Muslim itu sudah sangat berpotensial sekali jadi rusak. Kalau kita dapat lingkungan yang sama orang Muslim dakwahnya kencang itu akan jadi terjaga dan justru malah kita merasakan di sana itu kita lebih concern untuk dari segi pakaian gitu Pak daripada di Indonesia. Kalau yang ikut tinggalnya di itu lingkungan yang ini. Dan saya pengalaman jadi super Uber itu Pak macam-macam di sana ini.
bawahnya kan bule, Ya. dari mulai anak-anak remaja sampai orang-orang yang nggak lagi muda, itu saya udah sering sekali ketemu dan sering sekali ngobrol, sering kali melihat dunia mereka. Di orang sana itu lifestyle itu bulat-bulat. Kerja gajian itu per minggu, jadi setiap hari Rabu, kalau nggak hari Rabu, hari Kamis gajiannya, tergantung mereka pakai akun banknya apa. Itu udah Jumat malam, Sabtu malam habis duit, sebenarnya udah nggak punya duit lagi. Itu bule itu. Oh, Karena mereka itu apa ya, kesejahteraan sudah dijamin pemerintah, kesehatan gratis, mereka punya Medicare, termasuk kita PMPR juga punya Medicare. Jadi Medicare itu kita berobat sampai operasi apapun gratis, negara. Sampai ke, saya pernah sama istri bayi tabung, itu aturan bayar $4.500, yang $3.000 itu ditanggung pemerintah, kita cuma bayar $1.500. Itu bayi tabung. Operasi apapun gratis. Sekolah public school dari mulai SD, SMP, SMA gratis. Kuliahnya, kita mau kuliah apapun itu dipinjemin sama pemerintah. lulus baru nanti bayar. Lulus kerja baru dipotong dari hutang. Kalau belum kerja enggak. Nah itu makanya orang kan tidak berpikir untuk nabung. Jadi ya itu habis. Mereka hura-hura. Ini lifestyle-nya. Kalau Indonesia beda lagi Pak ya. Lebih survive mana orang Indonesia Pak ya? Iya. Survive orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia meskipun ekonomi pas-pasan tapi mereka punya tabungan. Masya Allah. Dan orang sana itu heran. Kalau kita di tabungan punya tabungan $8.000, gitu-gitu tuh orang sana wah udah kaya kita itu. Karena orang bule itu nggak punya tabungan, Pak. Mereka lifestyle-nya itu hura-hura. Ya Allah. Bahkan saya kan punya ini kan sama teman-teman bikin toko kan, toko minimarket kayak Indomaret gitu, tapi kecil. Itu dulu di depan toko itu kan ada perusahaan tukang penggiling sampah. Jadi sampah apapun di nah itu karyawannya itu kalau sudah mulai hari Senin, Selasa, Rabu itu ngutang. Yang ngutang rokok, yang ngutang minuman gitu-gitu. Nanti mereka kalau pas gajian bayar. Tapi sekali, 2 kali, 3 kali bayarnya lancar. Tapi ya itu karena mereka itu kebiasaan Jumat malam, Sabtu malam duit habis. Jadi numpuk ngutangnya itu. Nah itu kondisi mereka seperti itu. Jadi hura-hura tuh penyebab utang Pak ya? Hura-hura dia nggak punya simpanan akhirnya ya. Dan hura-hura itu selain memang jadi lifestyle, mereka merasa hidup itu boring kalau nggak hura-hura. Jadi pelariannya ya itu hura-hura itu ya? Hura-hura. Tepat Jumat malam, Sabtu malam itu paling ramai untuk ngobrol. Karena orang itu bukan semua ya, kebanyakan keluar dari rumah ke city, ya ada yang ke pub, ada yang pinggir pantai, apalagi kalau sekitar Opera House itu sampai pagi. Itu hidupnya habis itu. Iya. Itu kalau Jumat malam, Sabtu malam di city itu kayak semua orang itu kayak semua. Nah, apalagi kalau winter seperti ini, itu dari mulai yang kostumnya, wah udah nggak jelas, buka-buka di sana kan itu tadi tampil seksi segala macam itu seni dan itu bukan hal yang tabu. Jadi orang tampil seseksi mungkin. Semakin jadi perhatian semakin bagus bagi mereka itu. Betul lifestyle di sini Pak. Orang banyak yang datang ke sini itu takjub, kok bersih, oh nyaman, ini kok sistem Islam diterapkan di sini gitu. Itu kesan pertama. Tapi kalau kita tahu dalamnya, itu sebenarnya ya jauh dari nilai-nilai Islam sistem kehidupan di sana itu. Itu hanya kebetulan saja administrasi yang iya. Ya wajar karena mereka kan negara kaya dan ada biaya untuk itu gitu. Istilahnya tidak ada kumpul-kumpul, itu tidak ada kayak orang Indonesia itu kongkol Kumpul-kumpul justru itu, hura-hura itu ya kumpul-kumpul. ya? Jadi kumpul sama temannya di pub atau di mana, yang jelas alkohol itu pasti ada.
Dan itu rombongan itu kalau udah Jumat malam, Sabtu malam itu rombongan. Satu. Pak Arya tidak mengalami shocking Pak, kejutan budaya itu Pak. Hal seperti itu Pak. Enggaknya kenapa? Karena kita tinggal di lingkungan yang tadi Muslim. Jadi saya merasakan itu belakangan ini jadi waktu nguber ini. Saya nguber sempat nguber 7 bulan Pak Elias. Jadi pada bulan Agustus, Juli kemarin kan saya pulang sama istri. Terus saya balik lagi, cuma 3 minggu di sini, balik lagi ke Sydney. Karena ada urusan yang belum selesai, saya tinggal di sini. Saya 3 bulan itu nguber di sana. Jadi enaknya nguber itu kan kita mau kerja kapan saja, mau berhenti kapan saja, itu bebas. Beda dengan kerjaan yang lain. Gitu. Makanya coba-coba nguber, tapi lumayan. Maksudnya nguber di sana sama nguber di sini beda. Di sana ada duitnya. Gede Pak. Gede ya. Kalau 3 bulan itu bersih bawah 1 juta. 3 bulan nguber di Sydney. 3 bulan dapat 1 juta. Iya, itu bersih udah bayar akomodasi, udah untuk makan, udah untuk semuanya. Itu ada duitnya di sana kalau nguber. Kalau di sini saya nggak mau nguber karena nggak ada duitnya di sini. Jauh. Iya. Nah kalau untuk cari duit di sana itu paling gampang Pak. Maksudnya yang penting kita mau kerja keras dan ya itu ada waktu. Hidup hanya untuk cari uang itu Pak. Hidup hanya untuk cari uang sana itu Pak. Nah kalau kita terjebak dengan itu ya itu, jadi hidup cuma untuk cari uang. Banyak teman-teman kita Indonesia yang terjebak seperti itu. Jadi dia punya job itu nggak cuma 1, 2, 3 bahkan. Jadi paginya kerja di sini, nanti malamnya kerja di mana lagi gitu. Jadi hidup itu sana benar-benar cuma kerja, interaksi sama yang lain itu enggak. Kalau kita alhamdulillah punya community dakwah di sana, ya kerja mencari duit, yang penting sudah cukup untuk makan, bayar ini, sedikit tabungan untuk pulang nanti Indonesia itu sudah cukup. Jadi setelah kita kerja nanti malamnya kita ya kumpul-kumpul itu untuk hal-hal yang apa. Kalau kita turuti di Sydney itu Pak, yaitu kerjaan selalu ada dan kita mau kerja kapan saja ada. Jadi pagi kerja misalnya cleaner, malamnya kerja jadi cuci piring di restoran. Itu ya ini apa namanya dapatnya uang dunia. Tapi ya kesen gitu. Tapi banyak orang yang ngejar cuma dunia ya akhirnya di sana cuma kerja gitu. Uber itu kalau mau dari jam itu kan maksimal kan 18 jam. Kalau kita mau 18 jam luar biasa itu. Dan selalu ada penumpang.